Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mawar Masita Dai dari kelas F Akuntansi angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu mengenai definisi akuntansi. Akuntansi menurut American Secretarial Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengertian akuntansi menurut beberapa pendapat lain seperti ini. Dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang, serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Selanjutnya ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut pengertian dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Ekuitas sama dengan modal saham dikurang dividen ditambah penghasilan dikurang beban. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada 10. Yang pertama yaitu melakukan analisis transaksi. Yang kedua jurnal, membuat jurnal. Yang ketiga posting ke buku besar. Yang keempat neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kelima penyesuaian. Yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh menyiapkan laporan. Lalu yang kedelapan membuat jurnal penutup. Setelah itu yang ke-9 neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ke-10 yaitu membuat jurnal pembalik atau pilihan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini perbedaan dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya yaitu pengertian dari neraca. Ini yaitu informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Lalu yang ini laporan arus kas. Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu ini ada catatan atas laporan keuangan. Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Di sini ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu wajar, kelangsungan usaha, frekuensi laporan, konsistensi, komparatif, materialitas, lengkap, dan identifikasi. Selanjutnya ada perpajakan, yaitu definisi pajak. Berikut menurut beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pajak. Ada 3 ini. Nah, dari 3 pendapat di atas ditarik kesimpulan mengenai definisi pajak. Yang pertama, pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi. Pajak dipungut negara, baik pemerintah maupun pusat dan daerah.
Pajak diperuntukkan pengeluaran pemerintah atau public investment, dan pajak mempunyai tujuan lain atau reguler. Selanjutnya jenis pajak. Jenis pajak ada menurut sifat, menurut sasaran objek, dan menurut pemungutnya. Selanjutnya, yang pertama menurut sifat. Menurut sifat, pajak ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut perbedaannya. Selanjutnya, menurut sasaran atau objeknya. Dibagi dua juga, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut perbedaan dari pajak subjektif dan pajak objektif. Selanjutnya, menurut pemungutnya. Ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berikut perbedaan dari pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya, pengertian pembukuan atau pencatatan. Pembukuan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29, proses pencatatan dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian tentang pencatatan. Pengertian pencatatan menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 29, yaitu pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya ada orang yang wajib pajak. Yang pertama yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang ketiga, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya kewajiban pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan, ada dua, yaitu bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari atau sama dengan 4,8 miliar. Selanjutnya, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan. Yang pertama yaitu informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Selanjutnya yaitu mempermudah wajib pajak mengisi SPT. Yang ketiga yaitu mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, dan yang terakhir yaitu penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Berikut syarat menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, perbedaan tahun buku dengan tahun takwin atau kalender. Tahun kalender sama dengan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan tahun buku sama dengan periode pembukuan dalam satu siklus akuntansi. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun
yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Contoh berikut. Selanjutnya, kewajiban pencatatan. Kewajiban menyelenggarakan pencatatan yaitu ada dua, yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Lalu, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat menyelenggarakan pencatatan. Yang pertama yaitu harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Selanjutnya ada akuntansi versus pajak. Yang pertama, akuntansi, sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan yang tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perbedaannya yaitu ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Lalu sensitivitas informasi, bukan materialitas. Selanjutnya laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik. Substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Yang terakhir, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan. Selanjutnya ada pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan atau stakeholder. Selanjutnya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Proses akuntansi dimulai adanya transaksi. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi perpajakan. Niswonger and Fish Accounting Principle 2007 menyebutkan bahwa akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Yang pertama yaitu saat masa penjajahan Belanda, pajak berfungsi sebagai pemasukan bagi keuangan penjajah. Lalu jumlah pajak terutang ditentukan oleh penjajah dan nominalnya sangat besar. Yang kedua yaitu masa setelah merdeka, yaitu tahun 1979. Sistem pemungutan pajak dikenal MPS, atau menghitung pajak sendiri, dan MPOL, menghitung pajak orang lain. Yang ketiga yaitu masa tahun 1979 dan sampai 1983.
Periode ini dikenal dengan Paket 27 Maret 1979 dan KMK 108 atau KMK 1979. Dan yang terakhir yaitu masa tahun 1983 sampai sekarang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan yang terakhir yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Ada pengukuran dalam mata uang, kesatuan akuntansi, konsep kesinambungan, konsep nilai historis, periode akuntansi, konsep taat asas, konsep materialitas, konsep konservatisme, konsep realisasi, dan konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Pengukuran dalam mata uang. Menurut Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Selanjutnya yaitu kesatuan akuntansi. Menurut Pasal 29 Ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Konsep kesinambungan. Menurut Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu. Selanjutnya yaitu konsep nilai historis. Menurut Pasal 10 Ayat 6 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh. Selanjutnya periode akuntansi. Menurut Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Selanjutnya yaitu konsep taat asas. Menurut Pasal 28 Ayat 5 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2019, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Yang terakhir yaitu konsep materialitas. Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. Selanjutnya yaitu konsep konservatisme. Menurut Pasal 9 Ayat 1 huruf C UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Selanjutnya yaitu konsep realisasi. Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun.
memperhitungkan biaya dan penghasilan. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi perpajakan. Berikut adalah siklus akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu ada bukti transaksi. Selanjutnya transaksi kena pajak, transaksi tidak kena pajak. Diidentifikasi. Lalu dibuat jurnal transaksi. Selanjutnya dimasukkan dalam buku besar dan buku besar pembantu. Selanjutnya dibuat neraca saldo, dibagi menjadi, lalu membuat neraca lajur atau membuat jurnal penyesuaian dulu, lalu neraca lajur. Selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah penyesuaian, lalu membuat laporan keuangan. Pertama membuat SPT pajak massa. Setelah itu membuat SPT pajak massa, kita dari laporan keuangan tersebut juga harus dibuat rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya SPT pajak tahunan badan, lalu membuat jurnal penutup. Setelah itu neraca saldo setelah penutupan, jurnal penyesuaian kembali, dan yang terakhir yaitu neraca saldo awal periode. Akun-akun akuntansi perpajakan. Dalam neraca, sisi aset, pajak dibayar di muka. Sisi kewajiban, utang pajak. Lalu laporan laba rugi, ada beban pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan mea materai dicatat sebagai beban operasional. Pentingnya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Selesai. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.